Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik semua ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, seperti biasa tolong dicek di samping kanan, samping kiri, bawah laci, adakah sampah? Tidak, kalau ada diambil ya, terus dibuang ke tempat sampah. Kalau memang tidak ada, kita lanjut ke pembelajaran. Baik, sebelum memulai pelajaran, saya minta tolong ke Virgi, ketua kelas, untuk memimpin doa. Berdosa gerak belum hari kegiatan pada siang hari ini, banyak kita doa beragama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Virgi. Sebelumnya saya akan mengabsen kehadiran anak-anakku. Yang pertama Selvia, hadir Selvia. Yeni, Zidan Fakih, terus Rifki, Wahyu Nur, Salsabila, Feni, Virgi, Satria, Susilo, Sela, Rista, Wahyu Basuki, Ziendio, kemudian Rafli, Jesse, udah hadir, sakit ya. Kita doakan semoga Jesse lekas sembuh ya. Amin. Baik, sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Masih ingat tidak kemarin kita mempelajari apa? Inovasi dan persiapan wadah. Inovasi dan persiapan wadah. Kemarin kalian sudah diskusi ya tentang persiapan wadah dan juga inovasi. Baik, saya pengen mengecek kesiapan kalian belajar. Kalau kemarin kita memakai slogan SMK 1 Tulungagung, hari ini memakai slogan perikanan. Kalau saya bilang perikanan, kalian bilang jaya, 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 seperti itu ya? Saya ingin mengecek dulu. Perikanan! Perikanan! Semangat sekali, tepuk tangan untuk kalian. Ini plafon-plafon pada runtuh karena semangat kalian. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita kemarin, masih tema yang sama yaitu inovasi dan persiapan wadah pembesaran. Tapi untuk kali ini kita akan lebih ke konstruksinya dan desain wadahnya ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mengikuti proses unjuk kerja, peserta didik mampu mempersiapkan inovasi pembesaran komoditas perikanan dengan baik. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti proses unjuk kerja, peserta didik mampu melaksanakan persiapan wadah pembesaran komoditas perikanan dengan baik, ya. Baik, sebelumnya ini materi kita hari ini tentang desain dan konstruksi wadah. Kalian sudah pernah mendesain kolam kira-kira? Sudah di kelas 11 ya? Di kelas 11 kalian sudah mendesain kolam. Kolam apa yang kalian desain? Kolam beton. Bedanya di pertemuan kali ini, nanti kalian akan mendesain inovasi wadah. Kalau biasanya kalian mendesain kolam beton atau kolam tanah, jadi nanti kita sesuaikan dengan inovasi wadah seperti yang kemarin, ya. Untuk konstruksi wadah yang harus kita perhatikan yaitu yang pertama pematang kolam. Fungsinya untuk menahan air di dalam kolam agar tidak keluar dari dalam kolam. Jadi kalian ngerti ya pematang itu yang sebelah mana? Mana? Pinggir ya, pinggir. Kemudian seumpama tengah itu kan ada pematang. Kalau biasanya kalau kolam beton pematangnya modelnya gimana? Hah? Kalau kolam beton apa segi empat atau lurus atau gimana? Ada yang lurus ya. Kalau kolam tanah biasanya bentuknya miring, ya miring. Itu pematang kolam. Yang kedua dasar kolam dan saluran.
Jadi dasar kolam dibuat miring paling tidak 1-2 derajat. Fungsinya untuk apa? Dasar kolam kenapa miring? Memudahkan saat penguras. Ya, memudahkan saat pengurasan. Jadi kalau miring, air otomatis akan turun ke tempat pembuangan. Bayangkan kalau dasar kolam tidak rata, bergejolak seperti gelombang gitu. Kalian kan nanti akan kesusahan dalam proses pembersihan. Seperti itu ya. Yang ketiga, pintu air. Jadi pintu air di sini itu yang dimaksudkan pintu air itu inlet sama outletnya. Jadi beda ya inlet sama outlet itu. Kalau inlet itu apa? Ya, jalan masuk air. Jadi kalau outlet keluarnya. Jadi biasanya berbeda ya antara inlet sama outlet, jalannya berbeda. Kalau ini saya berikan contoh menggunakan pipa paralon PVC dengan bentuk huruf L. Biasanya kan kalau kalian sering lihat outletnya itu bentuk L. Nanti saya berikan contoh. Nah ini kelihatan enggak? Nomor 1 itu pintu pemasukan air, nomor 2 pintu pengeluaran air. Jadi nanti kalau mau mengeluarkan itu dicabut. Ini contoh kolam beton. Ya. Kemudian ada hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kolam. Yang pertama menentukan desain kolam. Kenapa kita harus mempunyai desain kolam sebelum kita membuat kolam? Kenapa? Untuk mempermudah apa yang kita buat nanti. Iya, betul sekali. Jadi desain kolam itu mempermudah ketika pembuatan kolam. Jadi bayangkan kamu mau membuat rumah tapi kamu belum punya desain. Kamu pasrahkan ke Pak Tukang, Pak saya mau buat rumah, terserah Bapak aja. Nanti hasilnya gimana? Ya nanti nggak sesuai dengan keinginan kamu, gitu loh. Seperti pembuatan kolam depan ini kemarin juga harus ada desainnya, dan itu desainnya itu berkali-kali. Jadi ada rombak, ternyata sini nggak bisa, ternyata ini nggak bisa. Jadi kita harus mempunyai desain, terus gimana inletnya, gimana outletnya, berapa ukurannya, nanti jenis ikannya apa, itu harus difikirkan matang-matang. Kemudian lokasi kolam, ini juga kalian harus perhatikan. Kalau kalian mau membuat kolam, lokasi yang perlu diperhatikan, contoh kamu mau budidaya ikan hias. Ikan hias itu perlu lokasi yang seperti gimana untuk pembuatan kolam? Biasanya kan harus perlu sinar matahari yang cukup ya. Ya kan? Bayangkan kalau lokasinya rimbun, ada pepohonan, itu kan nanti warnanya nggak akan keluar, warnanya pudar. Terus kalau kolam budidaya ikan konsumsi, lokasinya harus bagaimana, itu juga harus diperhatikan. Irigasinya bagaimana, kemudian sarana teknisnya bagaimana, itu harus diperhatikan ya. Yang ketiga, bahan pembuatan kolam. Jadi ketika kalian akan membuat kolam, kalian pikirkan juga bahan pembuatan kolam. Mau pakai kolam beton atau kolam terpal atau kolam fiber, itu juga harus dipikirkan. Ya, harus sesuai. Yang keempat, jenis ikannya dipelihara. Ini seperti tadi. Kalau kalian ingin, tentunya beda ya. Kamu ingin memelihara atau budidaya ikan konsumsi dengan ikan hias, biasanya kan berbeda juga, ya kan? Contoh ikan lele. Ikan lele itu kan biasanya kolamnya bentuknya gimana? Ya persegi panjang. Maksudnya kolam, kebanyakan kan pakai kolam terpal ya, kolam terpal. Kemudian kalau ikan hias biasanya pakai kolam apa? Ada yang beton, ada yang tanah juga, tergantung jenis ikannya. Biasanya kalau fasilitas pelengkap lainnya, seumpama ikan hias, dia memerlukan aerator, kemudian memerlukan filtrasi juga. Kalau kolam depan itu kan sebenarnya ada tempat filternya.
Ya kan, sebelah selatan. Karena rencananya itu kan mau dipakai untuk budidaya ikan hias. Jadi memerlukan filter. Seperti itu ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ini salah satu contoh desain kolam bioflok. Ya, jadi nanti kalian akan membuat seperti ini kurang lebihnya kalau kalian memilih kolam bioflok. Jadi ada keran sumber airnya, kemudian saringan saluran air keluar, batu aerasi, penyangga dinding, pipa, keran. Jadi nanti harus lengkap ya. Inletnya mana, outletnya mana, harus lengkap. Ini soal evaluasi nanti aja. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ya? Mengerti ya? Baik, kalau seperti itu sudah mengerti, saya bagikan LKPD. Ya, setiap kelompok akan mendapatkan 1 LKPD. Jangan lupa diberi nama kelompok dan anggota kelompok. Minta tolong yang belakang. Ya, kalau kemarin kalian memakai kelompok 1 Oreochromis, sekarang kelompok 1 aja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Jangan lupa anggota kelompoknya ditulis. Kemudian saya akan bacakan petunjuknya ya. Jadi untuk langkah kerja, setiap kelompok mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Setiap kelompok menganalisis inovasi wadah pembesaran, yaitu budidaya kalian nanti memilih salah satu dari 5 item ini. Kalian nanti milih desain yang mana? Memilih ember, mina padi, bioflok, drum, atau galon. Yang menurut kalian sesuai dengan keadaan kondisi lingkungan. Ya, seumpama kelompok 1, kok saya lebih ke bioflok ya Bu? Ya udah, nanti kamu membuat desain wadah bioflok. Kemudian kelompok 2 contoh, saya kok lebih ke ember ya Bu. Jadi nanti gambar desain budidaya dalam ember. Kelompok 3, saya drum aja Bu, nggak apa-apa. Sama pun juga nggak apa-apa per kelompok. Jadi tergantung kalian diskusi nanti bersama kelompokmu, kira-kira inovasi mana yang cocok dengan kelompok kalian, kemudian beserta alasannya. Tadi sudah saya bagikan juga lembar buku gambar. Nanti desainnya di situ aja ya. Diberi pewarna juga biar bagus. Jadi contohnya seperti ini ya. Nanti ada keterangannya. Gitu ya. Waktunya saya beri berapa menit? 15 menit cukup? 20? Ya udah, nanti dimaksimalkan saja. Yang penting hasilnya bagus ya. Bisa cari di internet untuk contoh-contoh desain. Jadi harus ada keterangannya, kemudian bisa ditambahi dengan apa ya, cara pembuatannya, langkah-langkah kerja, itu juga bisa. Jadi dibagi ya per kelompok, pekerjaannya dibagi per kelompok. Apa kelompok sini didiskusikan dulu, mana kira-kira wadah yang cocok dengan kondisi lingkungan, yang bagus yang mana? Apa ember? Wah, banyak contohnya di internet ember. Rita Rista. Apa didiskusikan dulu mana pakai mana wadah yang mana, ikut lo ya, semua bekerja loh, nanti menggambar, yang pintar gambar siapa? Jadi butuh kerjanya ya, kan tadi pensil didesain dulu apa. Guyon. Berarti 1-2 itu bioflok Bu? Ini bioflok, nggak tahu ini, belum saya tanya. Sama nggak apa-apa. Kelompokmu apa? Ember.
Kamu apa? Kelompokmu? Sama nggak apa-apa. Sama pun juga nggak apa-apa. Aku mungkin talenta. Penggaris. Lah gue penggaris. Tadi ada kok penggaris. Penggarisnya tadi mana, Fir? Oh, ini loh, masih dipinjem. Ada. Sama itu ya, disiapkan pertanyaan. Ini kan sudah tahu toh, di sini apa ember ya? Biovlog. Ini ember. Ini biovlog. Kamu buat pertanyaan untuk kelompok ini sama ini. Saya punya kok, sebentar. Sama dipersiapkan pertanyaan ya untuk kelompok lain. Nanti kan presentasi. Sehingga yang nggak mengerjakan bisa buat apa itu pertanyaan untuk kelompok lain. Contohnya seperti ini. Nanti kan kamu tanya ke kelompok 2 sama 3, dia kan biovlog ini apa mang? Gue iki mau lali aku. Nanti jadi tanya sama mama biovlog pada tebarnya berapa, kemudian biovlog itu kan hamanya seperti tikus, cara menanggulangi mencegah hama yang menyerang, kemudian berapa biaya yang dibutuhkan, gitu ya. Cari pertanyaan. Jadinya apa kelompokmu? Biovlog. Oh, yang ember ini biovlog. Buat pertanyaan juga. Pertanyaan untuk kelompok lain. Nanti kan ada pertanyaan. Lah iya, boleh. Oh. Jadi contohnya seperti ini. Ini kan kelompok sini biovlog, kelompok sana Budi Damber. Kamu tak cari pertanyaan contoh dalam Budi Damber, ngono ya. Dikit aja, 2 aja enggak apa-apa. Bulan bayi. Iku apa sendiri lokasi mana? Besar di beneran. Ini kan sampai kan. Iki kan nyambung. Bagiannya nanti Rafli. Diturunin yang kalian. Banyak kok di internet contohnya. Aku juga oke kan. Oh, siliter. Iya, dikasih ikan lele juga. Ini kan itu. Nah, iya itu bagus. Itu apa kangkung kan? Iki wis cemoro iki randu. Oh, randu ada apa? Randu atau randu. Oh, tembesi gitu. Ya, Pak. Kita pilih kasih ke belakang. Ya, digambar. Digambar beneran loh ya.
Sudah mulai menggambar ya? Nanti saja kesimpulannya. Jangan lupa itu pertanyaan. Banyak sekali pertanyaanmu. Ya. Apa kelompok yang banyak jadi iman terus enggak Enggak apa-apa. Atau aja biar gampang. Gampang. Ya. Kalau Jawabannya dong. soal jawabannya itu kamu sudah punya jawaban belum? Biar memudahkan. Boleh. Silahkan. Harus lengkap ya desainnya, alat, bahannya apa saja. Ditulis sekalian kalau bisa. Itu juga harus kalian pikirkan loh ya. Biasanya kalau ember itu 70 sampai 80 liter. Kalau kolam bioflok biasanya diameternya 1,5 sampai 2 meter biasanya. Tergantung customnya berapa.
boleh. Iya. Ini juga Gimana? Ganti sama video. Apa kendala? Ya enggak apa-apa. Apakah dalam budaya ember maka dalam budaya dalam ember ikan budaya akan besar tumbuh 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 besar gitu aja. Tumbuh besar. Yang biovlog. Oh, sama dah. Ini kan bisa dipakai toh. Biovlog pada tebarnya berapa, kemudian biayanya berapa. Terus bahan pembuatan vlog itu apa saja, ya kan? Kan bisa bahan pembuatan vlog, biayanya. Yang penting tuh malah biaya itu loh. Berapa? Kita bingung kan soalnya langsung duduk di situ. Pokoknya di kayak Iya, apa? Diskusi. Nanti kalian diskusi. Diomongi pernah gak kan gue jawabannya? Iya. Spill aja. Spill. 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 Di grup gitu. Biar cepet. Biar cepet. Tapi ya nanti diskusi dulu kayak kemarin loh.
Stasiun. Dan sumber air. Oh. Ngerti nggak molase itu apa? Molase ngerti nggak? Itu apa tau kamu tak apa? Dua. Dikasih keterangan lo ya. Kecil loh gambaranmu. Oh, ada toh? Nggak cuma satu itu. Kopi terus apa? Dia itu kayak rombongan tempat ada gitu. Ini loh. Oh, ya. Sip. Gambar dong. Kenapa? Ulangan apa? Oh, gampang. Kapan? Enggak. Masa? Itu dinasih Pak, dinasih. Meluap berarti kalinya itu. Tapi sekarang surut belum. Kolammu biar aman. Ya hujan tidak berhenti-henti lah kemarin itu. Semoga-moga terang cah. Tunggu hujan Bu. Sana. Orang rumah tuh. Ah, biasanya hutan-hutan. Ini cuma satu gambar dong. Yuk lengkap dong. Kan lengkap. Lengkap aja, lebih lengkap, lebih bagus dong. Nah, kalau satu kan kecil toh. Nanti kalau banyak kan kelihatan bagus gambarannya. Lengkap ya. Ini juga. Kepo. PN cah? Enggak, 2000. Iya. Sabo. Wow.
Iya, enggak apa-apa. Buat kalian aja. Buat kalian aja nanti. Spidol buat kalian aja. Ingat kata itu ya tuh. Kenapa? Masa muda untuk Gila, calon istri soleha sebetulnya. Lah gimana? Teman-temannya bermain dia malah mengaji. Kan akan hanya mengaminkan. Ya amin, gitu aja. Jodohmu itu cerminan dirimu loh, Cak. Iya, jodoh itu cerminan kamu. Pintar gambar ya, harus bagus. Ada ikan lelenya itu gambarannya. Ngerjain Nevli. Ini yang push play. Dosa hukum masyarakat ditambah. Apa? Ini aku pakai obat. Sudah sampai mana? Menggambar. Untuk LKPD sudah selesai. Tinggal desain ya. Oke, semangat ya. Jangan lupa kesimpulannya juga dikerjakan. Refleksi. Kenapa? Hah? Video apa Zoom? Iya itu, ada dosennya itu. Dipantau loh. Ujungnya agak aneh. Mendapat tibat berat, padat, tebat, Iya, jadi 1.000. Ini kalau 1.000 dah di situ. menjadi 1.000 ekor. Gak usah menjadi, langsung aja. Ayo, berarti ini Itu maksudnya pada tebar untuk orang budaya kelompok itu dari oh bisa sampai sampai 1.000 ekor. bukan, maksudnya kan ini konvensional kan, minimalnya 100, maksimalnya 1.000 kan maksudnya. Gak apa-apa, gini aja, gak apa-apa. Benar. Salsa kok coret-coretan tok salsa. Tok iki. Di warna ya, biar kelihatan. Keterangannya di sini. Ya nggak apa-apa, terserah kamu. Biar kelihatan itu sayurnya atau apanya gitu. Ini bukan salsa. Terus pinggir itu loh, kan embernya itu, pinggir-pinggirnya di. Ini masih metris ini, jadi nggak kelihatan. Nanti kalau kelihatan Nggak izin. apa-apa. Nanti kalau Ada penggaris tuh lo pinjam kelompok lain penggaris. lihat ini. Ini kalau kelihatan nanti izin. Iya nggak apa-apa. Nanti enaknya di bangku apa maju? Maju apa di bangku nanti? Maju aja. Iya, presentasi gambar nanti. Jadi nanti diperlihatkan mana yang bagian itu ini kami kan sesuai dengan LKPD-nya tahu.
Kenapa memilih biovlog, alasannya apa? Kemudian kalian terangkan bagian-bagiannya. Kemudian kalau bisa kalian juga cari ini diameter berapa, biovlognya diameter berapa, bahannya apa. Cari sekalian aja. Terus sistem resirkulasi airnya bagaimana, kalian jelaskan. Ya, nanti dijelaskan loh ya. Ya, biovlog, kenapa memilih biovlog. Kemudian ada kan ya sesuai itu. Kemudian juga dijelaskan di sini. Ini pakai biovlog terpal jenis apa, diameternya berapa. Minimal itulah. Biasanya kan terpal kan macam-macam. Ini juga nanti berarti ini pakai ember berapa liter, kamu jelaskan perawatannya bagaimana, alat bahan, jangan lupa alat dan bahannya ya, ditulis sekalian di kertas gambar alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan wadah. Iya, sampai tak ngomong kira ini. Bisa mati ini tak? Adik, bilang lagi tu. Lima, murah man. Nah, muka berangan. Kok aku nang mahku biyen tau tak iseni kuwi lho, ndak oleh badi aku. Ini kentang ngene iki. Pengen Sepuluh menit lagi bisa selesai. Selesai ya, 10 menit lagi. Apa? Di warna. Ya di warna ya. Biar tambah bagus kelihatan. Kenapa? On? Kenapa lo? Kenapa? Kenapa? Jenis terpal. Ya iya pakai mana? Biasanya PVC itu. PVC. Berapa liter? Terus apa nih? Kurang deh. Diameternya berapa? Biasanya kan diameter tinggi. 2 meter. Aku mau nemuin waktu itu. Tingginya berapa? Iya biasanya di Shopee atau Tokped itu loh. Malah jelas di situ malah jelas, maksudnya deskripsi produknya jelas. Tingginya biasanya 1,2 kalau rata-rata biovlog itu. Berapa? Kamu juga cari harganya berapa?
Ya wis kuwi. Regane piro? Apa Di Tokped, di Shopee. Lah kayak emang Harganya biasanya 1 jutaan sih. Biasanya. Kemarin ini 800 depan tuh. Mana sampai mana? 2. Oh ini. Ini tingginya berapa? Diameternya berapa harus jelas ya. Ya, ya gitu, saling bekerja sama memang. Gitu Pak. Iya loh. Tengah-tengah tuh Pak. Itu mobil. Orang ada oga, ceplay. Iya, rata-rata 1,2. Ya, yang lain itu membantu menebali, Rafli dibantu temannya. Yakut dong. Ada Yakut apa? Ada apa? Ya aku apa belum? Oh, itu berarti probiotiknya. Kan beda-beda. Ada yang pakai Yakult kan itu probiotik. Atau molase. Molase itu kayak tetes. Sudah mewarna. Kelompok 1 sudah mewarna. Coretan. Dicari ya alat bahannya apa? Alat bahan untuk membuat budidaya dalam ember. Diameter. Alat dan bahannya. Ini masih Sudah? Tinggal apa? Sama keterangan. Oh ya, sip. Elek yo ben. Estetik. Pokoknya begini gambaran. Nggak punya ya? Baiknya nggak buat aku kan? Nggak apa-apa. Aduh, jual sengalih wong. Kamongku sing ngomongku. lek ning Sabtu. Bene wis sae.
Enggak, mek sak jam 20. Jam piro? Jam loro. Wow, pindah mergo. Yes. Iya aja. Berarti kok suaranya kena dilai toh? Dipercepat ya. Nanti biar pulangnya nggak melebihi jam. So. Kenapa? Ini nanti saudaranya di warna. Iya, menarik. Ya itu tadi.
Ini hotel kamu kok biru. Hotel kamu. Ini biru. Butek transparan. Ini tinggal ini. Wah, ini sekitar 9. Ini aku. Susah. Biar cepat 2/4 sampai 2/4 ya. Setelah itu nanti kalau lama-lama pulang kelamaan nanti. Aja. Nek loro aja jatahe. Apa? Rangka loh. Ini maksudnya. Tapi saya gobangan dulu kan ngono. Dipercepat ya.
Ngantuk aku. Aduh. Udah mari. Udah marek nih. Jam 2:04 presentasi ya. Ini sampai noise. Sudah? Apa? bahannya. Iya, enggak apa-apa. Oke, siap. Nanti gimana presentasi di bangku atau di depan? Di bangku aja. Jadi nanti yel-yel dulu, kemudian mempresentasikan hasil desainnya. Nanti yang mempresentasikan satu aja ya, salah satu, nggak usah gantian, nggak usah, satu aja. Di mana nih? Udah selesai toh ini? Ya wes.
Hampir selesai ya. Kurang 5 menit ya. Gimana? Kurang sedikit lagi kelompok 3. Kurang sedikit ya. Jangan lupa yel-yelnya. Yel-yel. Nanti belum di masjid. Popo nggak usah diwarna semua, sudah nggak apa-apa. Yang penting ada warnanya gitu aja loh. KPU. Nah, kucing.
Kawannya loh mikir. Ini dengar kita ya. Saya ingin benar. Bu, kalau di sini kelompok 1 bisa. Kelompok 1 paling hebat, kita tinggal anaknya. Kelompokku nomor 1, kelompok 1 namanya. Perikanan Jaya. Loh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 memilih pembesaran dalam ember atau budik damber. Alasannya karena budidaya dalam ember atau budik damber tidak memerlukan banyak tempat. Budik damber juga tidak memerlukan biaya yang terlalu mahal. Budik damber dapat membudidayakan 2 komoditas sekaligus sehingga dapat memanen 2 komoditas sekaligus yaitu ikan dan sayuran. Ini adalah desain dari budik damber kelompok 1. Untuk alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada ember ukuran 80 liter. Yang kedua ada arang batok kelapa, dan yang ketiga ada gelas plastik. Yang keempat benih lele, yang kelima bibit kangkung, yang keenam memerlukan alat tang, yang ketujuh solder, dan yang kedelapan adalah kawat. Mungkin ada yang ditanyakan? Saya ingin bertanya, apa kekurangan yang dialami dalam usaha budik damber? Kedua, menurut kalian mengapa dalam budik damber lebih efektif daripada bioflok dan wadah pembesaran lainnya? Terima kasih. Pertanyaan dulu aja ya. Dikumpulkan pertanyaannya dulu, kemudian dijawab. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Jawab. Apa kendala yang dialami pada budidaya budik damber? Kalian mengapa dan lebih efektif loh? Itu pertanyaan besar. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kelompok 2, benar. Jadi kelompok 3. Kan kelompok 2 nya 2. Sekarang kita langsung nih. Iki ini kok terlalu memberikan jawab burung. Jadi langsung jawab dari kelas. Itu 2 ada. Istri. Ya, langsung di sini saya akan menjawab pertanyaanmu. Berarti kan dipanggil kelompok. Ini kelompok 2 baru yang ke ini. Langsung, jadi langsung saya akan menjawab. Ini WA.
Buka HP enggak apa-apa ya? Jadi di sini saya akan menjawab 2 pertanyaan dari kelompok 2. Apa kekurangan atau kesulitan yang dialami dalam usaha budidamber? Suhu yang sangat cepat turun dan naik, pH air yang cepat berubah, dan kandungan oksigen yang sedikit. Pertanyaan kedua, menurut kalian mengapa budidamber lebih efektif daripada bioflok dan wadah pembesaran lainnya? Karena juga berfungsi sebagai media tanam, budidamber juga lebih simpel dan tidak memakai biaya yang relatif mahal. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa kendala yang dialami pada budidaya budidamber? Kendala yang dialami adalah dalam budidaya budidamber, suhu yang sangat mudah turun dan naik, maka pemantauan di jam-jam tertentu. Terima kasih. Baik, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin ada tanggapan lain? Tidak ada. Kalau begitu kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut kelompok 2 ya. Kelompok 2 apa? Rajin, terampil, Gembira. yes. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Wadah pembesaran yang dipilih dan alasannya. Wadah yang kita pilih yaitu bioflok. Karena menggunakan kolam bioflok kita bisa menghemat air dan pakan. Selain itu, menggunakan kolam bioflok sangat menguntungkan untuk kita yang memiliki modal usaha yang pas-pasan. Dan di dalam kolam bioflok juga memiliki fisik yang bagus karena mendapat pakan di dalam kolam, otomatis ikan cepat berkembang. Alat dan bahan pembuatan kolam bioflok. Bahan: terpal, besi, pipa, garam grosok 1 kg per meter kubik, kapur tohor atau dolomit 150 gram per meter kubik, probiotik atau menggunakan probiotik yang dikhususkan untuk ikan. Probiotik bisa menggunakan molase 350 ml per meter kubik atau gula jawa 500 ml per meter kubik. Alat: tang dan mesin gerinda. Bagian-bagian sistem kolam bioflok. Di sini di atas ada pipa inlet. Terus ada batu aerasi. Batu aerasi yaitu untuk aerator ikan untuk menyuplai oksigen. Terus di samping di sini badan kolam sistem bioflok. Pada samping kanan ada keran pengatur level air. Di bawahnya lagi ada keran pembuangan air. Ini yaitu outlet, pembuangan air. Ini di tengah sini di bawah saluran air keluar. Yang di bawah sendiri ini namanya dasar kolam. Sudah. Sekian dari kelompok saya. Bila ada yang ditanyakan, silakan. Siapa dulu? Berapa pada tebar pada budidaya bioflok? Pertanyaan pertama, faktor apa saja yang mempengaruhi kegagalan sistem bioflok? Dan pertanyaan kedua, apakah bioflok memerlukan matahari? Sudah.
Dah. Ini ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pada tebar untuk kolam budidaya bioflok yaitu dari 1000 ekor meter kubik menjadi 100 ekor meter kubik menjadi 1000 ekor meter kubik untuk ikan lele. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang pertama, kualitas air yang kurang baik, bibit ikan terpapar penyakit, fungsi aerasi yang kurang maksimal, vlog yang tidak terbentuk. Pertanyaan kedua, tidak, karena tergantung pada sinar matahari serta aktivitasnya akan menurun bila suhu rendah. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, presentasi ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusi dengan baik. Kita beri tepuk tangan lagi untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 ya. Silakan. Ya dulu, kemudian mempresentasikan hasil diskusinya. Langsung ini. Tepuk tangan dulu. Jiro. Kelompok 3 bisa. Beri kanan. Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Aku nervous. Wadah pembesaran yang dipilih adalah sistem bioflok. Karena sistem budidaya bioflok saat ini menjadi cara yang populer dalam pembudidayaan ikan. Selain itu, sistem bioflok memiliki sistem yang unik dan tentunya memiliki banyak keuntungan bagi pembudidaya ikan. Ini adalah desain dari kolam kelompok kami. Untuk nomor 1, keran sumber air. Untuk nomor 2, kolam sistem bioflok. Untuk nomor 3, saringan air keluar. Untuk nomor 4, batu aerasi. Kemudian dasar kolam penyangga dinding kolam.
Selanjutnya pipa pengatur navigasi air dan keran pembuangan. Untuk alat dan bahan menggunakan terpal khusus kolam bulat, 2 terpal talang, 3 besi wear mesh, 4 cat, 5 pipa PVC, 6 kabel tis, 7 atap atau paranet, 8 semen, 9 pasir, 10 kerikil. Untuk alat gergaji besi dan las listrik. Untuk kelompok lain, apakah ada yang perlu ditanyakan? Saya akan menanyakan yang dipresentasikan kelompok 3. Pertanyaan pertama, apa saja kekurangan sistem budidaya menggunakan bioflok? Yang kedua, apa saja kelebihan sistem budidaya menggunakan bioflok? Terima kasih. Jadi di sini saya akan bertanya dari presentasi kelompok 3. Yang pertama, mengapa pada sistem bioflok dikatakan ramah lingkungan? Ampun. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa pada sistem bioflok dikatakan ramah lingkungan? Karena teknologi bioflok dapat diterapkan meskipun hanya dengan lahan terbatas dan penggunaan sumber daya air yang efisien. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa saja kekurangan sistem bioflok? Kekurangan dari sistem bioflok adalah pengamatan air harus dilakukan lebih sering dan teliti demi mencegah timbulnya nitrit dan amonia. 2. Memerlukan aerator yang dapat bekerja terus-menerus sebagai penyuplai oksigen. Pertanyaan kedua, apa saja kelebihan sistem bioflok? Kelebihan dari sistem bioflok yaitu pH air menjadi relatif stabil, tidak memerlukan pergantian air. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa pada sistem bioflok dikatakan ramah lingkungan? Karena teknologi bioflok dapat diterapkan meskipun hanya dengan lahan terbatas dan penggunaan sumber daya air yang efisien. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Kita beri tepuk tangan lagi untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan lagi untuk kalian semua, semangat sekali. Baik, sudah bagus ya diskusinya. Selanjutnya yaitu mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasi di ini ada linknya, kalian kerjakan ya. Terus evaluasi atau refleksi di LKPD juga dikerjakan ya. Saya beri waktu 10. Jadi ini soalnya berbasis game ya, pakai aplikasi Wordwall. Nanti lebih seru kalian mengerjakannya. Jadi biasanya kalau kalian mengerjakan nulis ini pakai aplikasi berbasis game. Coba kalian kerjakan. Jadi kalian tidak akan merasa kalau kalian sedang mengerjakan tugas atau mengerjakan soal. Sudah bisa? Sote. Ya. Ada pertanyaan, kemudian kamu pilih di kota-kota itu.
Bikin. Lah ya cuma bunga. Betul sarang nih. Mesin garap apa? Dia mau coba bunga. Pak Pangeran mah ndak mulai. Iya. Ngelak setas diomongi ngono wis bunga-bunga. Wes ya Mbak. Kayak selak rame. Gimana, sudah selesai semua? Ya. Gimana, seru? Seru ya. Baik, karena waktunya sudah mau jam pulang, kita akhiri pelajaran hari ini ya. Baik, kesimpulan pelajaran hari ini apa anak-anak? Ya, membuat desain kolam. Jadi hari ini kita sudah membuat desain kolam. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas masih tetap inovasi tetapi persiapan medianya ya. Baik, sebelum saya akhiri, saya mohon untuk Virgi memimpin doa penutup untuk kegiatan hari ini. Silahkan Virgi. Sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, mari doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk Virgi, pemimpin doa. Terima kasih untuk kalian semuanya juga. Karena kondisinya hujan, kalian hati-hati ya untuk perjalanan pulang. Saya akhiri, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Bu Rizky mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.